Kembali lagi bersama saya Ivana, NIM K771801. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginput transaksi perusahaan manufaktur dari pabrik tahu laris manis. Oke, dari kebijakan akuntansinya diketahui bahwa pabrik tahu laris manis ini menggunakan metode pengumpulan biaya berdasarkan pembebanan BOP tarif, yaitu tarifnya 50% dari BTKL. Sehingga memunculkan akun BOPS dan akun BOP dibebankan. Jadi kalian tambahkan dulu akun BOPS dan BOP dibebankan dengan cara klik accounts, lalu klik account list, kemudian klik new. Kemudian kita pilih account type-nya adalah expense, lalu account number-nya lalu account name-nya adalah BOPS. Lalu kita klik new lagi untuk menambahkan akun BOP dibebankan. Kita cek, oke, ini sudah bertambah ya akun BOPS dan akun di BOP dibebankan. Kemudian kita menambahkan persediaan produk jadi dengan cara kita klik item list lalu klik new. Kemudian ini saya beri kode PJ01 untuk produk jadi tahu putih. Lalu kita checklist pada tanda I sell this item dan I inventory this item. Kemudian pada asset account for item inventory kita pilih inventory tahu putih. Lalu kita ke selling details, kita isikan harganya untuk tahu putih itu adalah 1.000. Lalu ini kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk produk jadi tahu kuning. Lalu untuk I inventory this itemnya kita ubah ke akun inventory tahu kuning. Lalu kita ke selling details dan selling price-nya kita ganti menjadi 1.300. Kemudian kita klik OK. Oke, ini sudah ya, ini cara menginput inventory untuk produk jadi. Sekarang kita bisa langsung menginput transaksi. Yang pertama pembelian bahan, berarti kita ke purchases, lalu kita klik enter purchase, lalu kita pilih suppliernya itu adalah toko serba ada. Oke, ini dibeli secara tunai, berarti termsnya kita ubah menjadi COD. Oke, 2 Desember 2019. Lalu kita masukkan item numbernya, itu kedelai, asam cuka, dan air kelapa. Lalu di kolom bill kita masukkan kuantitasnya. Lalu pada pay today kita isikan sejumlah total amount, yaitu 1.128.000. Lalu kita klik record. Oke, ini kita klik ignore all. Transaksi kedua, diproduksi 1.000 tahu putih. Oke, untuk transaksi yang kedua ini kita mencatat 3 hal, yaitu mencatat pembebanan bahan ke akun BDP, mencatat pembebanan BTKL dan BOP dibebankan kepada BDP, dan mencatat produk jadi. Kita ke pencatatan yang pertama yaitu pembebanan bahan. Kita ke menu inventory lalu klik adjust inventory. Lalu kita isi tanggalnya itu tanggal 3 Desember 2019. Memonya adalah produksi 1.000 tahu putih. Item numbernya kita isikan dengan bahan, yaitu kedelai, asam cuka, dan air kelapa. Oke, untuk di quantity ini kita awali dengan tanda minus karena ini mengurangi bahan. Minus 40. Kita lihat di sini untuk memproduksi 1.000 tahu putih, bahan bakunya 40 kilo, asam cukanya 20, dan air kelapanya berkurang 30. Kemudian pada account, untuk akun bahan baku, ini akunnya kita pilih akun BDP, jadi langsung kita bebankan ke BDP tahu putih. Tapi untuk yang bahan penolong, ini kita bebankan ke akun BOPS. Jadi kita kumpulkan dulu ke akun BOPS sebelum kita bebankan melalui akun BOP dibebankan. Oke, ini jurnalnya.
yaitu BDP tahu putih sebesar pemakaian bahan bakunya yaitu 340.000, lalu BOPS didebit sebesar pemakaian bahan penolongnya 36.000, dan ini kreditnya raw material inventory serta indirect material inventory. Ini sudah benar. Kemudian kita mencatat pembebanan BTKL dan BOP dibebankan. Kita ke menu account lalu klik record journal entry. Lalu kita isi tanggalnya yaitu tanggal 3 Desember 2019, memonya adalah produksi 1000 tahu putih. Lalu di sini akunnya kita pilih BDP tahu putih pada akun utang gaji. Nih, payroll liabilities sebesar 100.000. Lalu yang kedua kita membebankan BDP pada akun BOP dibebankan. Ini kita pilih BDP tahu putih pada akun BOP dibebankan. Sebesar 50% dari BTKL yaitu 50.000. Oke, ini kita klik record. Kemudian kita mencatat produk jadi. Kita kembali ke menu inventory lalu kita klik adjust inventory. Tanggalnya masih tanggal 3, memonya adalah produk jadi 1000 tahu putih. Di sini kita pilih inventory tahu putih dan kuantitinya kita isi 1000, yaitu sesuai dengan produk yang jadi. Oke, unit cost-nya kita hitung dulu unit cost-nya. Tadi pemakaian bahan bakunya adalah 340.000 ditambah BTKL-nya 100.000 dan BOP dibebankannya adalah 50.000. 490.000 dibagi total unitnya yaitu 1000, yaitu 490. Jadi unit cost-nya adalah 490. Lalu account-nya di sini kita pilih akun BDP tahu putih. Lalu kita klik record. Kita lihat jurnalnya yang ini ya. BDP tahu putih di kredit 490, lalu inventory tahu putih di debit 490. Oke, ini sudah benar ya. Kemudian ini kita close. Transaksi yang kedua, dijual kredit. Berarti ini kita ke sales, lalu kita klik enter sales. Customernya kita pilih dari toko amanat. Tanggalnya yaitu tanggal 4 Desember 2019. Item numbernya kita isikan yaitu tahu putih sebanyak 750. Kemudian ini pastikan pada teks inklusif tanda checklistnya dihilangkan ya. Kemudian termsnya 2/10/30. Kemudian ini kita klik record. Lalu transaksi selanjutnya menerima pesanan dari toko maju terus. Oke, ini menerima pesanan berarti ini kita ubah menjadi order. Lalu kita pilih customernya toko maju terus. Tanggalnya adalah tanggal 5. Item numbernya kita pilih tahu putih sebanyak 500. Lalu ini kita klik record. Selanjutnya diproduksi 250 tahu putih. Berarti ini kita ke inventory, lalu klik adjust inventory. Lalu tanggalnya tanggal 6, memonya adalah produksi 250 tahu putih. Lalu ini kita isikan dengan bahan-bahannya. Oke, kuantitinya kita hitung. 250 unit dikali dengan 0,04. 10, berarti bahan bakunya berkurang 10. Lalu untuk asam cuka 250 unit dikali dengan 0,02 yaitu 5. Oke, berarti menggunakan 5 ml asam cuka, dan yang terakhir 250 unit dikali 0,03 yaitu 7,5. Jadi berkurang 7,5. Kemudian sama untuk bahan baku langsung kita bebankan ke BDP tahu putih
sedangkan yang bahan penolong kita bebankan ke BOPS. Kemudian kita klik record. Lalu kita bebankan BTKL dan BOP dibebankan. Kita ke account, klik record journal entry. Tanggalnya adalah tanggal 6. Memonya sama, produksi 250 tahu putih. Lalu accountnya adalah BDP tahu putih pada payroll liabilities untuk membebankan BTKL. Sebesar, kalau memproduksi 1000 buah tahu BTKL-nya adalah 100.000, maka jika memproduksi 250 tahu putih, BTKL-nya adalah 25.000. Kemudian BOP dibebankannya, kita pilih akun BDP tahu putih pada akun BOPD. Sebesar 50% dari 25.000 yaitu 12.500. Lalu kita klik record. Kemudian kita mencatat produk jadi. Memonya produk jadi 250 tahu putih. Item numbernya yaitu produk jadi tahu putih sebanyak 250 unit. Cost-nya coba kita hitung apakah cost-nya masih sama 490. Tadi bahan bakunya itu adalah, kita cek bahan bakunya itu kayak pemakaian bahan bakunya adalah 85.000. Ditambah dengan BTKL-nya 25.000. Ditambah BOP dibebankannya 12.500. Kita bagi 250. Oke, masih sama 490. Oke, ini masih sama. Kemudian ini account-nya kita pilih BDP tahu putih. Kita klik record. Kita cek. Ini jurnal produksi, ini jurnal pembebanan bahannya, ini jurnal produk jadinya. Ini sudah benar. Selanjutnya, dibayar asuransi gedung, berarti kita ke menu banking lalu klik spend money. Karena ini lebih dari 1 juta, maka dibayar dari akun cash in bank. Tanggalnya adalah tanggal 7 Desember 2019, amount-nya 2.400.000. Memonya adalah pembayaran asuransi gedung. Lalu di sini account-nya kita pilih prepaid insurance. Kemudian kita klik record. Selanjutnya adalah diserahkan pesanan toko maju dan dibayar tunai. Berarti ini kita ke sales, lalu klik pada sales register. Lalu kita klik orders. Ini tanggalnya kita ubah. Nah, ini muncul purchase order tadi. Ini kita klik change to invoice. Kemudian termsnya kita ganti menjadi COD karena dibayar pada saat dikasih. Kemudian tanggalnya kita isi yaitu tanggal 7. Kemudian ini kita klik record. Selanjutnya dibeli perlengkapan kantor. Kayak ini tidak dijelaskan apakah dibelinya secara tunai atau kredit. Kita asumsikan saja ini dibeli secara tunai. Jadi kita ke menu banking, lalu klik spend money. Karena kurang dari 1 juta, maka ini kita ubah menjadi cash on hand. Lalu tanggalnya adalah tanggal 8, nominalnya adalah 250.000. Memonya pembelian supplies. Lalu di sini akunnya kita pilih akun supplies. Lalu ini kita klik record. Selanjutnya pembelian bahan. Oke, berarti ini kita ke menu purchase, lalu klik enter purchase. Kita pilih suppliernya yaitu toko selalu ada. Tanggalnya adalah tanggal 9. Lalu ini kita masukkan item yang dibeli. Dan kuantitasnya.
Kemudian nih kita klik record. Oke, selanjutnya diproduksi 1500 tahu putih. Ya, berarti ini kita ke inventory, lalu klik adjust inventory. Tanggalnya adalah tanggal 10, memonya produksi 1500 tahu putih. Oke, ini kita pisah ya. Lalu ini kita pilih bahannya dan kuantitasnya. Oke, kita hitung. 1500 unit dikali dengan 0,04. Oke, ini berarti 60. Lalu 1500 dikali dengan yang ini 0,02, 30, dan 1500 dikali 0,03 yaitu 45. Kemudian ini kita pilih akunnya. Untuk bahan langsung kita bebankan ke BDP tahu putih, dan yang untuk bahan penolong kita bebankan ke BOPS. Klik record, kemudian kita bebankan yang tahu kuning. Kita hitung 500 unit dikali 0,04 yaitu 20. Lalu 500 dikali 0,02 yaitu 10. Lalu 500 unit dikali 0,03 yaitu 15. Dan yang terakhir, kayak kita hitung dulu 5 kg untuk memproduksi 1000, berarti 1 unitnya adalah 0,05. Sama, untuk akun bahan langsung kita bebankan ke BDP tahu putih, dan akun bahan penolong kita bebankan ke BOPS. Oke, yang ini harusnya minus 2,5. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita membebankan BTKL. Tanggalnya tanggal 10. Ini memonya produksi 1500 tahu kuning dan 500 tahu kuning dan 1500 tahu putih. Yang pertama kita bebankan dulu BDP tahu putihnya, berarti 1500 dikali dengan 100 rupiah yaitu 150.000. Ini untuk beban gaji BTKL nya. Lalu BDP tahu kuning kita hitung 100 rupiah dikali dengan tahu kuningnya itu 500 yaitu 50.000. Kreditnya adalah utang gaji atau payroll liability sebesar 200.000. Lalu pembebanan BOP dibebankan. Di sini kita pilih BDP tahu putih sebesar 50% dari BTKL-nya yaitu 75.000. Untuk tahu kuningnya 50% dari 50.000 yaitu 25.000. Kreditnya adalah BOP dibebankan yaitu sebesar 100.000. Kita klik record. Selanjutnya mencatat produk jadi. Kita pilih PJ tahu putih dan PJ tahu kuning.
Kuantitinya untuk tahu putih adalah 1500 dan untuk tahu kuning adalah 500. Unit cost-nya, oke, coba kita hitung unit cost-nya. Untuk biaya bahan baku tahu putih itu adalah 510.000. Ditambah dengan BTKL-nya yaitu tadi adalah 150.000 dan ditambah dengan BOP dibebankannya 75.000. Dibagi total produksinya 1.500. Oke, sama 490. Ini 490. Lalu account-nya adalah account BDP tahu putih. Lalu untuk tahu kuning kita coba hitung. Bahan bakunya adalah 170.000 ditambah dengan BTKL-nya yaitu 50.000 ditambah dengan BOP dibebankannya 25.000. 245 dibagi 500. Oke, sama 490 juga. Jadi ini kita isi 490. Lalu account-nya kita pilih BDP tahu kuning. Kita klik record. Transaksi selanjutnya diterima pelunasan dari toko amanat. Berarti ini kita ke sales, lalu kita klik receive payments, kemudian kita pilih customer-nya yaitu toko amanat. Kita isi tanggalnya itu tanggal 11 Desember. Amount receive-nya adalah yang ini, yang 735.000. Payment method-nya adalah cash. Lalu kita klik pada amount applied baris kedua. Kemudian kita klik record. Oke, ini kita klik print letter. Selanjutnya dijual semua tahu. Berarti ini kita ke sales, lalu klik enter sales. Kemudian customer-nya kita ubah menjadi penjualan tunai. Dan terms-nya kita ganti menjadi COD. Tanggalnya yaitu tanggal 11. Lalu itemnya kita isikan produk jadi tahu putih dan produk jadi tahu kuning sebanyak 1.500 dan 500. Kemudian pay today-nya kita isikan sesuai total amount-nya yaitu 1.150.000. Lalu kita klik record. Selanjutnya diterima pelunasan piutang. Berarti ini kita klik receive payments, lalu customer-nya kita pilih toko maju terus. Oke, ini tidak dijelaskan ya pelunasan piutang atas transaksi tanggal berapa. Kita asumsikan saja ini pelunasan untuk seluruh piutang. Kita isi tanggalnya yaitu tanggal 12. Ini kita klik receive all. Kemudian kita klik record. Selanjutnya pembayaran gaji. Kita ke banking, lalu klik spend money. Karena ini kurang dari 1 juta, maka ini kita bayar dari cash on hand. Tanggalnya adalah tanggal 13. Amount-nya 840.000. Memonya pembayaran gaji administrasi. Lalu di sini kita pilih wage and salaries. Klik record. Selanjutnya dibayar hutang. Berarti kita ke purchase, lalu kita klik pay bills. Kemudian kita pilih suppliernya yaitu toko selalu ada. Oke, kita isi dulu tanggalnya yaitu tanggal 14 Desember 2019. Berarti amount-nya adalah 378.280. Kemudian ini kita klik pada baris yang kedua. Kemudian kita klik record. Klik print letter. Selanjutnya dibayar tagihan. Oke, berarti ini kita ke banking, lalu klik spend money. Kita bayar dari cash on hand karena nominalnya kurang dari 1 juta. Tanggal 18, amount-nya adalah 500.000. Memonya adalah pembayaran beban utilities. Lalu account-nya di sini kita pilih yang ini, utilities expense.
lalu kita klik record. Selanjutnya dibayar tagihan telepon. Masih sama dari cash on hand, tanggalnya tanggal 19, amount-nya 250.000. Memonya adalah pembayaran telepon expense. Sini account-nya kita pilih telepon expense. Lalu klik record. Yang selanjutnya dibayar pelunasan utang toko serba ada. Berarti ini kita ke purchase, lalu kita klik pay bills, lalu kita pilih suppliernya yaitu toko serba ada. Kemudian ini kita klik, kemudian ini kita isikan tanggalnya yaitu 20 Desember 2019. Kemudian ini kita klik pay all. Lalu klik record. Yang terakhir diterima pelunasan piutang dari toko amanat. Berarti kita ke sales, kita klik receive payment. Customer-nya kita pilih toko amanat. Tanggalnya adalah tanggal 21. Lalu ini kita klik receive all dan klik record. Ya, inilah cara menginput transaksi perusahaan manufaktur pabrik tahu laris manis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.